Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Ustazah. Kembali lagi pembelajaran matematika hari ini belajar tentang pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, sebelum itu kita review dulu bagaimana cara mengukur panjang menggunakan penggaris. Apakah kalian masih ingat? Oke. Coba di sini ada penggaris dan penghapus. Bagaimana cara mengukurnya? Nah, kita harus letakkan dulu salah satu yang di angka 0, lalu kita lihat hasilnya di ujung lain. Jadi, hasil dari pengukuran penghapus ini adalah 4 cm. Sudah ingatkah kalian? Oke, sekarang kita punya sendok. Kita pastikan dia ada di angka 0 di salah satu ujung. Kalau kita lihat di ujung lain, nah kira-kira berapa ya panjangnya semua ini? Dia tidak tepat di angka 12 dan tidak tepat di angka 13. Berapa ya kira-kira? Nah, teman-teman, inilah yang kita pelajari. Teman-teman, kadang-kadang pengukuran panjang tidak tepat menunjukkan pada bilangan tertentu. Maka perlu kita lakukan pembulatan. Mencari bilangan lain yang memiliki nilai terdekat dengan hasil yang sebenarnya. Yuk, seperti apa sih pembulatannya? Kita langsung ke contoh soal. Nah, inilah sendok yang tadi ya. Pastikan salah satu ujungnya di 0. Ujungnya yang lain ada yang ditandai panah merah. Panah merah itu hasil pengukuran sebenarnya. Nah, ada di antara 12 dan di antara 13. Panahnya lebih dekat ke arah 12. Jadi ukuran sendok kira-kira 12 cm. Ada contoh kedua yaitu gunting. Pastikan salah satu ujungnya di 0, ujung yang lain dilihat. Nah, di situ ada panah merah di antara angka 10 dan di antara angka 11. Nah, sekarang panahnya lebih dekat yang mana teman-teman? Nah, panahnya lebih dekat ke angka 11. Jadi ukuran sendok kira-kira 11 cm. Contoh selanjutnya adalah pensil. Pastikan salah satu ujungnya sudah di 0, lalu lihat hasilnya. Nah, di situ ada tanda panah merah, ada di antara angka 9 dan di antara angka 10. Tapi di sini kita lihat jarak antara angka 9 dan jarak angka 10 sama besar. Jadi kira-kira dibulatkan kemana ya hasil pengukurannya? Oke, supaya lebih mudah kita memiliki aturan pembulatan. Kita simak. Aturan pembulatan ada 3 aturan. Yang pertama, angka di belakang koma lebih kecil dari 5 harus dibulatkan ke angka yang lebih kecil. Yang kedua, angka di belakang koma lebih besar dari 5 harus dibulatkan ke angka yang lebih besar. Lalu ada aturan pembulatan yang ketiga. Jika angka di belakang koma sama dengan 5, harus dibulatkan ke angka yang lebih besar. Oke, contoh yang tadi belum terselesaikan adalah pensil. Pastikan di 0, lalu hasilnya ada tepat di angka yang 5. Ada tepat di garis biru di antara putus-putus kuning, antara putus-putus kuning 9 dan 10. Nah, aturan tadi jika tepat angka 5 maka dibulatkan ke yang lebih besar, yaitu di antara 9 dan 10. Yang lebih besar adalah 10. Jadi, kira-kira panjang pensilnya ini adalah 10 cm. Paham teman-teman? Nah, ada contoh soal seperti ini. Sebuah pensil panjangnya 8,7 cm. Berapa panjang pensil jika dibulatkan ke satuan terdekat? Nah, kalau kalian diberi soal cerita seperti ini, coba bayangkan ada penggaris, lalu ada pensilnya.
Pengukuran dilakukan dan itu hasilnya 8,7 cm di antara angka 8 dan 9. Kemudian ada batas 5-nya di warna biru. Nah, panah merahnya lebih dekat ke arah berapa ya? Ada di daerah yang lebih dari 5 atau kurang dari 5. Ya, lebih dari. Maka dibulatkan ke angka 9. Paham teman-teman? Cukup sekian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.